الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat Allah. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepadanya yang memberikan begitu banyak nikmat dengan nikmat yang terbesar, yakni iman dan Islam. Di sisi lain, betapa Allah memberikan kita begitu banyak nikmat. Nikmat mata untuk memperhatikan, nikmat telinga untuk mendengarkan, nikmat akal untuk memikirkan, nikmat hati untuk merenungkan. Namun begitu banyak nikmat yang dilalaikan karena menganggap itu cuma formalitas kehidupan, yang akhirnya rasa syukur pun jarang diungkapkan. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat nafas sehingga pada kesempatan ini kita bisa beribadah kepadanya, mengingatnya dan memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada yang berhak dipuji selainnya, karena dialah zat yang satu-satunya bisa melakukan apa saja yang ia kehendakinya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada diri kami sendiri dan hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap kondisi dan situasi, dengan cara berzikir kepada Allah, melaksanakan perintahnya. Sebagaimana firman Allah: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan yang tak henti-hentinya kepada baginda kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah yang singkat ini mari kita merenung sejenak tentang bagaimana kondisi agama Islam saat ini, di mana kita sedang menjalani masa-masa yang dimana perbedaan memunculkan perpecahan. Aneh tapi nyata betapa bencinya sebagian kita bila melihat sesama muslim sendiri terdapat perbedaan. Padahal dia tidak sadar bahwasanya dia dan kita semua dilahirkan dari sebuah perbedaan. Maka jelas perbedaan itu rahmat, bukan pemecah belah umat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla yang berbunyi: wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat
wa ulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Surah Ali Imran ayat 105. Perbedaan adalah suatu kepastian yang tak dapat dihindarkan, dan itu merupakan rahmat dari Allah untuk siapa? Untuk kita selaku hambanya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang telah diberi kitab juga berselisih, namun memiliki sebab. Kenapa? Karena mereka memiliki kedengkian satu sama lain. Lalu apa bedanya dengan kita bila karena perbedaan itu kita memiliki kedengkian satu sama lain, yang dimana kedengkian tersebut muncul karena ada kepentingan tertentu di dalamnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka dari sini kita harus menyadari bahwa mari kita hentikan perpecahan tersebut dan sama-sama menjadi penolong agama Allah. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah membaca satu cerita tentang seorang petani yang membawa tikus di dalam karung. Tikus itu dia simpan di dalam karung dan dibawanya pergi menggunakan kendaraan umum. Kebetulan sedang ada sayembara untuk menukarkan tikus yang dianggap hama dengan hadiah oleh pemerintah setempat. Setiap 5 menit sekali, petani itu sengaja menendang tikus di dalam karung sampai mereka ribut satu sama lain. Kebiasaan ini ternyata membuat seorang di sebelah petani keheranan dan memberanikan diri untuk bertanya, kenapa ia melakukan hal tersebut? Lalu petani itu menjelaskan bahwa dia sengaja menendang karung tersebut yang berisi tikus-tikus agar supaya tikus tersebut tidak menyadari bahwasanya mereka memiliki gigi yang kuat untuk merobek karung yang dimana tikus-tikus tersebut terkurung olehnya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Kita sebagai umat Islam mudah dibenturkan satu sama lain. Akhirnya satu sama lain saling mencela, saling menghina, saling menghumpat dan lain sebagainya. Padahal kita tidak tahu bahwasanya kita memiliki power besar bila kita bersatu untuk melenyapkan, untuk menghancurkan sesuatu yang mengurung kita. Apa itu? Jebakan-jebakan orang-orang yang membenci agama kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah hiruk pikuk yang terjadi di negara yang katanya kepada agama tunduk, tapi hanya karena sedikit perbedaan satu sama lain saling menyeruduk. Dalam sosial media perang komentar berkecamuk, yang harusnya sebenarnya saling memeluk, tapi ini malah saling menusuk. Akhirnya agama sering diwarnai dengan framing buruk. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman? Apalagi kalau bukan menyatukan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kalau bukan kita yang menegakkan agama ini, kalau bukan kita yang menyatukan agama ini, maka siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita melakukan hal itu semua, maka kapan lagi? Namun perlu digarisbawahi bahwasanya betapa besar usaha kita dalam menegakkan agama Islam, jangan pernah merasa memiliki andil sedikit pun dalam penegakan Islam. Karena kenapa?
Islam akan tetap berjaya sekalipun kita tidak bergerak. Kita mau berdakwah, kita mau bermalas-malasan, pada ujungnya Islam akan tetap happy ending dengan kebangkitan akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim." Yang artinya, wahai orang-orang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum itu dia mencintai mereka, Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah, dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Dari ayat tersebut menegaskan bahwa akan ada masanya orang-orang yang datang mereka cinta Allah dan Allah pun cinta mereka. Bagaimanapun situasi agama kita saat ini, tetap ada yang akan mendukung agama Islam hingga mencapai puncak kejayaan. Dari situ pula kita mengetahui bahwasanya Islam tidak butuh kita, tapi kitalah yang butuh Islam. Islam tidak butuh kita untuk berjaya, namun kita butuh Allah untuk menjayakan agama ini. Maka sekarang bukan saatnya lagi kita membuat pertanyaan, katanya Islam agama yang diridhai Allah, kok rela Allah melihat agamanya terpuruk? Kok rela Allah membiarkan banyak orang yang menghina agamanya? Tidak, bukan begitu pernyataannya. Islam kok gini-gini terus? Kapan sih Islam jaya? Kapan sih Islam bangkit? Bukan pertanyaan itu. Karena suatu saat Islam akan jaya, Islam akan bangkit pada masanya. Dan pertanyaannya, apakah ada andil kita dalam kejayaan Islam? Apakah ada perjuangan kita di dalam kebangkitan Islam? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyir hadhil ummah bis-sana war-raf'ah wad-dain wan-nasr wat-tamkini fil ard." Sampaikanlah kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, kedudukan, agama, kemenangan dan kekuatan di muka bumi. Makanya ini ujian sekaligus tugas buat kita semua yang hidup di mana umat Islam dalam keadaan genting. Ibarat kita berolahraga arum jeram, yang di mana perahu karet yang kita naiki tentu akan sampai ke hilir. Namun pilihan kita, apakah kita ingin membantu mendayung untuk membuat perahu karet ini sampai tujuan, ataukah cuma duduk bahkan atau merusak perahu karet tersebut. Namun apapun yang kita lakukan, ketahuilah perahu karet tersebut akan sampai pada hilir juga. Pun demikian pada Islam, apapun yang kita ingin lakukan, ingin membantu, tinggal diam bahkan merusak agama sekalipun, pada ujung-ujungnya agama Islam tetap akan berjaya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling menasihati dan saling menasihati kebenaran dan dalam kesabaran. Sebagaimana firman Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kenapa diksi kebenaran yang disebutkan terlebih dahulu dibanding diksi kesabaran? Karena kebenaran di dalamnya banyak hal-hal yang tak kita inginkan, dan di dalam menegakkan kebenaran sendiri ada kesabaran. Sedangkan saling berpesan dalam kesabaran tidak begitu berat dibanding berpesan dalam kebenaran. Semoga kita sama-sama bisa menjadi hamba Allah yang sama-sama merasa butuh dengan agama, yang memiliki rasa ingin memperjuangkan agama Islam apapun yang kita bisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi tafdilihi tatanazzalul khairat wal barakat wa taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabb, hanya dalam kuasa-Mu segala apa yang terjadi pada hamba-Mu ini. Tiada daya dan upaya selain keagungan-Mu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadi hamba-Mu semakin pandai untuk bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Ya Allah, tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pertimbangkan dari Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menetap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni, tutupi seburuk-buruk apapun aib-aib kami. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran kelam masa lalu kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Darah dagingnya melekat pada tubuh kami, ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadikan anak yang tahu balas budi, ya Allah. Allah, lindungilah kami dari mati su'ul khatimah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu. Anugerahkanlah kami segala kemuliaan-Mu kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. La'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.